Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Haisida dengan NIM 11111231273 dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen akan membawakan materi tentang inflasi untuk memenuhi tugas teori ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Kedua, cost pull inflation, yaitu harga bahan bakar naik, upah buruh naik. Ketiga, demand pull inflation, yaitu uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Kedua, inflasi sedang, yaitu 10% sampai 30%. Ketiga, inflasi berat, yaitu 30% sampai 100%. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu lebih dari 100%. Teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Dampak inflasi. Yang pertama, pendapatan nasional. Inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Kedua, ekspor. Biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Ketiga, minat menabung. Pada kondisi inflasi minat menabung, sebagian besar orang akan berkurang, karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan pemilik tabungan harus membayar biaya administrasi tabungannya. Keempat, kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Kedua, import inflation, yaitu bersumber dari luar negeri, disertai perubahan struktur perekonomian. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Kedua, menaikkan tarif pajak. Selanjutnya, dengan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas. Kedua, kebijakan diskonto. Ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan lainnya. Yang pertama, meningkatnya produksi atau menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor seperti membuka keran importan. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada.
sehingga inflasi dapat dikendalikan, tetapi harus realistis. Kalau tidak, akan menjadi pasar gelap atau black market. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.